Artinya ada kalimat-kalimat yang ucapannya sama tetapi maknanya beda. Nggih. Ucapannya sama, maknanya apa? Nah, itu ada cerita, ada orang Jawa datang ke daerah Sunda, mau cari pekerjaan, sudah 1 tahun nggak dapat kerjaan. Akhirnya ada yang nawarin, yuk kamu kalau mau jadi kenek. Tahu kenek? Kenek truk, kernet truk. Ya sudah, nggak apa-apa, yang penting halal, jadi kenek truk. Ketika hari pertama dia bekerja, sopirnya kirim barang ke daerah yang agak tinggi, mesinnya macet, sopir teriak, cokot ganjel. Cokot itu kalau orang sini bilang apa? Ambil, orang Jawa cokot. Orang Jawa gigit, orang kenetnya ya orang Jawa bilang, ya Allah beratnya cari rezeki halal, sampai ganjel-ganjel disuruh nyokot. Oke, akhirnya ganjel digigit. Sopirnya teriak, atos. Artinya ganjelnya sudah diambil atau belum? Atos. Yang Jawa marah, ya atos wong ganjel kok. Kalau roti ya empuk. Masya Allah, kalimatnya sama, ucapannya sama, maknanya apa? Nah, karena menyatukan berbagai warna, kita pakai bahasa Indonesia, bahasa persatuan. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kalau persatuan umat Islam, bahasa persatuannya bahasa Arab. Nah, nanti kalau saya pidato bahasa Arab, sampean bisa. Oh, saya yang nggak bisa kok. Saya bisanya ina atau ina kal kausar. Padahal bahasa Arab itu bahasa persatuan umat Islam, bahasa Al-Quran, bahasa nanti di surga, lughatul Quran wa lughatul Islam wa lughatul ahlil jannah, bahasa nanti di surga. Maka kalau ada yang nggak bisa bahasa Arab, nanti kalau di surga gimana? Ada bidadari lewat pengen kopi, ada yang kepengen ayam goreng, nggak ngerti bahasa Arabnya ayam goreng, pernah ada jamaah haji dari Indonesia, 2 orang habis sholat subuh, mungkin dari sini mungkin itu Cihideng ya, habis dari apa sholat subuh di Masjidil Haram, masuk ke apa kafe, tempat rumah makan itu kafe ya, minta kopi. Yang ngertinya kopi itu bahasa Arab kahwa. Wah, kahwa itu kopi. Nah, ketika yang jual tanya kopi apa, kahwa mulabanah, kopi yang pakai susu apa, bingung. Tanya sama temennya, ini kopi apa? Saya nggak ngerti. Saya baru masuk madrasah itu cuman 2 bulan terus keluar. Nggak ngerti bahasa Arabnya, kopi apa? Sepinta bilang aja kopi panas. Lah panas itu bahasa Arabnya apa? Bingung lagi. Sudah bilang aja neraka panas. Terus teriak dia, qahwa jahannam. Qahwa apa? Qahwa jahannam, kopi panas. Yang jual Allahu Akbar. Subuh-subuh sudah ada orang cari kopi apa? Tanya yang jual, kam berapa kau minta? Bingung mau bilang 2, bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya 2 itu apa? Wah, kita di madrasah cuma 2 bulan kok ditanyain. Sudah bilang aja kita habis sholat subuh rokaatain. Teriak, qahwa jahannam rokaatain. Yang jual lillahi ta'ala Allah. Bahasa persatuan umat Islam bahasa Arab, bahasa persatuan kita bahasa Indonesia. Jadi kita nanti sedikit pakai bahasa Indonesia, ya sedikit-sedikit ditambahi ada bahasa Jawanya, yang pernah di Kaliwungu mesti insya Allah bisa. Nah, para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, berhalal bihalal niku ada kaitan ceritanya dengan sejarah perjalanan Nabi Allah Yusuf alaihis salam. Sudah pernah dengar belum?
Nabi Yakub, abahnya Nabi Yusuf itu punya anak 12. Jangan ditiru ya Bu. Zaman Nabi Yakub, zaman masih murah, meriah, barokah, punya anak 12 nggak apa-apa. Lah sekarang ini kencing aja 2000. Sampean punya anak 12 pergi bareng, kencing bareng, Astagfirullahaladzim. Itu zaman Nabi Yakub, anaknya 12. Di antara itu di terminal itu sudah bayar 2000. Ini Pak Bupati sudah pulang, enggak apa-apa. Sudah bayar 2000, kadang-kadang nggak ada airnya, baunya pesing, pintunya jebol. Jadi sama dodok sampai nyekeli lawangnya. Masya Allah. Dari 12 anak Nabi Allah Yakub ini ada satu yang wajahnya paling ganteng dan akhlaknya paling baik. Nabi Allah Yusuf alaihis salam. Wajahnya paling ganteng, akhlaknya paling baik. Ini perpaduan yang sempurna. Depannya bagus, dalamnya juga bagus. Dohirnya bagus, batinnya juga bagus. Masya Allah. Nabi Allah Yusuf. Orang itu kadang-kadang wajahnya cantik, kelakuannya nggak bener. Ada nggak? Ada nggak? Datang orangnya. Enggak. Itu bagian dari tugas kita, bagaimana yang cantik-cantik wajahnya, yang ganteng-ganteng wajahnya, yang kelakuannya nggak bener ditata supaya kelakuannya seganteng dan secantik wajahnya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ini tugas sampean alumni pesantren. Nggih. Nggih. Nah, kalau di sini datang Pak polisi, ada Pak tentara, mereka adalah penjaga keamanan. Sampean yang alumni pesantren adalah penjaga keimanan. Penjaga apa? Pak polisi, Pak tentara penjaga apa? Nah, sampean yang alumni pesantren penjaga keimanan. Dua-duanya penting dalam kehidupan bermasyarakat. Kondisinya aman tapi orangnya tidak punya iman, wah bahaya. La yamutu wa la yahya. Udah nggak mutu, ngabisin biaya. Betul. Kondisinya orangnya beriman tapi tidak aman, ya bahaya. Maka dua-duanya penting. Penjaga keimanan ya penting, penjaga keamanan juga apa? Penting. Kondisi imannya orangnya bagus-bagus tapi keadaan nggak aman. Itu pernah terjadi ketika zaman ninja. Ini kohwa jahanam saya kok nggak keluar-keluar ya. Udah disindir kok ya tidak keluar-keluar. Masya Allah. Makanya saya cari air hitam kohwa karena Cihideng itu tadi. Banyu ireng. Masya Allah. Dan orang minum kopi itu ada hikmahnya. Ada seorang wali yang mengatakan, nah, atur sun. Orang minum kopi ini ada hikmahnya. Ada seorang wali yang mengatakan barang siapa wafat mati di dalam perutnya ada sisa-sisa kopi, nggak ditanyain malaikat. Nggak percaya kan? Orang mati di dalam perutnya ada sisa-sisa apa? Nggak ditanyain sama malaikat. Loh, kenapa kok begitu? Pada zaman wali ini mengatakan demikian, pada masa itu kopi ini menjadi minuman favoritnya orang-orang ahli zikir. Jadi biar zikir malam kuat tidak ngantuk minum kopi, biar tahajud malam kuat tidak ngantuk minum kopi. Maka kalau orang di sisa perutnya kok ada kopi, berarti ahli zikir, gitu loh. Lah kalau sekarang gimana? Sekarang wallahu a'lam, tukang judi aja minum kopi. Alhamdulillah. Tadi kita mau cerita keadaannya orangnya imannya bagus-bagus tetapi tidak ada keamanan, susah. Terjadi pada zaman ninja. Zaman apa? Pada zaman ninja itu ini banser kenapa ini? Oh bikin takut saya aja. Ini banser ini pasukannya para ulama, pasukannya kiai. Wah kalau sudah ngawal kiai nggak ada yang kayak banser. Begitu turun dari mobil, minggir, kiai capek, minggir, semuanya sepi, bansernya salaman sendiri. Memanfaatkan kesempatan dalam apa?
Ini sudah sepi Bansernya gini, istimewa Banser. Iki apa Banser sampai kok ribut gawani piring itu. Sampai apa tadi? Ninja. Ketika terjadi ninja, para kiai, pondok-pondok pesantren terancam oleh keamanannya oleh ninja, niku sampai orang melaksanakan ibadah menjadi tidak sempurna karena gangguan keamanan. Oke, pelaksanaan keimanan menjadi tidak sempurna. Di Semarang itu ada yang baca kunut, kiai ngimamin sholat subuh, baca kunut itu pakai spion. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait. Sama ngeliat belakang ada ninja enggak kira-kira? Pelaksanaan ibadah, pelaksanaan ajaran keimanan menjadi tidak sempurna karena tidak ada apa? Keamanan. Pernah terjadi lagi, saya waktu itu pulang pengajian dari daerah Rembang sampai mau masuk Semarang di daerah Sayung, itu pas adzan subuh. Ini yang ngadzan ini aneh. Allah ber Allah ber. Ini adzan kok aneh, saya bilang. Pada waktu itu kita mau turun, mau ngingatkan yang adzan juga takut ninja. Akhirnya udah, nanti insya Allah beberapa hari lagi, nggak lama lagi mesti ada orang situ yang ke rumah saya, karena situ sering ada yang datang ke rumah. Ketika kemudian benar ada yang datang ke rumah, saya tanya, siapa yang adzan di masjidmu? Lah kenapa, Beb? Wah, itu adzan kok gitu. Lah kenapa adzannya? Lo ngadzan kok Allah bar, Allah bar. Loh, itu hari apa, Beb? Wong itu yang adzan itu alumni Kaliwungu kok. Nggak mungkin, nggak bener, nggak mungkin, pasti bener. Gimana bang? Ini yang adzan alumni Kaliwungu pondok genah, masya Allah. Lo kok bisa adzannya kayak begitu? Itu hari apa? Saya bersebut hari ini, tanggal ini, waktu subuh. Diingat-ingat. Oh iya, malam itu di desa itu geger diganggu oleh ninja, sehingga jamaah sholat subuh ini pada nggak berangkat. Cuman yang adzan satu, dia juga sama adzan sama takut. Jadi adzan bemlingo buri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gara-gara kondisi tidak aman, pelaksanaan keimanan menjadi tidak sempurna. Karena itu kita ya butuh orang-orang penjaga keamanan, ya butuh penjaga keimanan. Shallu ala Nabi, shallu ala Nabi, salli wa sallim. Biman wal ali wal ashab. Maka kalau ada wajah ganteng, wajah cantik, tapi kelakuannya tidak cantik, itu jadi bagian tugas kita untuk mengembalikan dia supaya kelakuan, akhlaknya, ibadahnya menjadi cantik. Amin Allahumma, amin Allahumma, amin Allahumma. Dan kita melihat orang-orang yang demikian, kadang wajah ganteng, wajahnya bagus, akhlaknya enggak bagus. Kadang wajahnya biasa, akhlaknya bagus. Kadang wis rupane elek, kelakuannya ya apa? Wajahnya jelek, kelakuan juga jelek. Buang ke laut aja. Ya jangan. Kita melihat orang-orang yang ahli maksiat, orang yang tenggelam di dalam maksiat bukan dengan mata kebencian. Wa nahnu nanduru li ahli al-ma'asi bi aini syafaqah. Kita melihat kepada orang-orang yang ahli maksiat, yang ahli berbuat dosa, yang berbuat enggak baik, bukan dengan mata kebencian, tapi dengan mata kasih
kalau mata kasih sayang, kita akan membuat jembatan, berikhtiar, berjuang sekuat tenaga bagaimana orang-orang yang nggak benar bisa dikembalikan oleh Allah ke jalan yang benar. Amin Allahumma, amin Allahumma, amin Allahumma. Tugasnya para penjaga keimanan. Nah, para hadirin, lalu caranya bagaimana? Ya berbagai cara dalam berdakwah. Ada yang mendirikan pondok pesantren, ada yang mendirikan sekolah-sekolah agama, ada yang mendirikan majelis-majelis taklim, ada yang membentuk majelis-majelis zikir, majelis istighosah dan sebagainya. Bahkan ada yang mengajar alif ba ta sa. Jangan dianggap remeh. Orang mengajar alif ba ta sa itu orang hebat, kelihatannya kecil tapi nah, kadang-kadang kita menganggap remeh. Ustadz juz ammah. Ustadz apa? Kalian anggap remeh. Nggak ada orang bisa baca kitab Ihya, nggak ada orang bisa baca kitab Mu'in kalau nggak melalui belajar apa? Alif ba. Betul, betul. Tampaknya kecil tapi maka jangan disepelekan. Karena semua orang yang berjalan di jalan Allah di dalam rangka kepengen mendandani masyarakat, bikin betul masyarakat, itu perjalanan yang mulia. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bahkan hanya dengan mengajarkan alif ba, tampaknya kecil tapi penting. Sampai punya mobil, di mobilmu ada apa? Orang sini bilang skrup. Skrup tahu apa enggak? Tahu skrup? Apa? Baut. Baut. Di skrup itu ada mur, ada baut di daerah ban. Kelihatannya kecil, nggak penting, cuman baut segini. Tapi kalau itu nggak kenceng, bannya bisa lepas. Betul, betul. Sampean naik mobil yang bautnya kendo, berangkat hol, pulang di holi. Bang. Padahal cuman kecil, hanya baut begini tok, tapi kalau lepas sampean berangkat hal, pulang orang ngadakan hal sampean. Gini ya? Nah, karena itu tidak ada hal yang tidak penting di dalam rangka perjuangan menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Maka sampean semuanya yang alumni pesantren yang pernah berada di dalam pangkuan para ulama, para masyayikh, jangan meninggalkan bidang perjuangan ini. Mau jadi pedagang kayak apa silakan, mau jadi politisi silakan, mau jadi apapun silakan, tapi unsur menyampaikan ajaran agama tetap harus ada. Mau jadi pedagang silakan, tapi sore buka pengajian. Nggih. Nah, sampaikan ini ilmunya para ulama, ilmunya para kiai, ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupmu berkah. Tapi kalau sudah punya ilmu agama yang dituntut bertahun-tahun, tidak ada menyampaikan sama sekali, naudzubillahi min dzalik, sampean diminta tanggung jawab. Sama dengan orang yang punya harta banyak tetapi tidak sedekah, tidak berzakat. Naudzubillahi. Nah, orang punya harta banyak, punya kekayaan yang banyak, itu punya tanggung jawab terhadap para fuqara dan masakin. Sampean yang diberi ilmu oleh para kiai, sampean juga punya tanggung jawab untuk menyampaikan ilmu itu kepada masyarakat. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Maka